Jadi digendong terus sama saya gini, Pak. Iya. Digendong terus. Nah, itu yang namanya centong kan segini, Pak. Iya, Terus iya, dari kayu. Itu kan sebenarnya kan ringan. Itu terasa berat, Pak. Kayak gendong bayi aja gitu. Kayak gendong bayi. Punten bagus begini. Jadi si centong tersebut yang dibikin itu dari maesan kuburan, bagus. Maesan tersebut saya bawa pulang akhirnya kan, Pak. Iya. Saya simpan di dalam rumah saya. Itu yang namanya rumah itu hawanya bener-bener nggak enak, Pak. Bener-bener nggak enak. Enak gimana? Maksudnya tuh hawanya keeng merinding, takut lah. Setelah menggunakan itu ya alhamdulillah pesat, Bah. Itu omsetnya tuh pesat. Sehari bisa sampai 11-12 11-12 apa? juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Di samping Abah telah hadir salah seorang narasumber yang tidak asing lagi, Bang John, sang pemburu pesugihan. Kali ini Bang John sendiri ini akan menceritakan satu kisah pengalamannya. Di balik layar sempat Abah korek dulu, ini ternyata Bang John ini melakukan pesugihan centong nasi. Jadi warung centong nasi bersama istrinya. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kita langsung saja sapa Bang John. Selamat malam Bang John. Malam, Bang. Sehat ya Bang John? Alhamdulillah sehat. Ini kejadian tahun berapa Bang John? Kejadiannya belum begitulah, masih bagus. Kira-kira tahun 2019-2020 kan? 2019-2020. Iya, kesini. Ya. Profesi Bang John sekarang masih tetap sebagai Saya driver? ya masih saya driver, cuman waktu itu kan saya jarang berangkat. Terus istri punya inisiatif dagang kecil-kecilan lah, Untuk mencari uang tambahan. Iya betul, membantu dapur gitu. Iya, sebentar dulu. Sobat, bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya cerita ataupun kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan undang kehadirannya di studio Mengulas Malam. Jadi begini, Bah, yang tadi saya omongkan sekitar tahun 2019 atau 2020 ini geser-gesernya kurang lebih tahun segitulah. Waktu itu kan saya sepi, Bah. Saya tuh lagi ngalami sepi, istilahnya muatan tuh sepi. Ngalamin muatan sepi, akhirnya istri saya itu punya inisiatif. Kalau istri saya memang suka dipanggil masak gitu tuh, Bah. Akhirnya istri saya punya inisiatif, kan rumah saya kan pinggir jalan, Bah. Punya inisiatif, Pak, gimana kalau buka warung nasi? Ya biasalah wartegan gitulah, kayak warteg gitulah, warung nasi gitulah, Pak. Akhirnya saya beli perabotan apa buat masak, buat di warung apa, ya maksudnya warung itu ya di rumah sendiri itu, Pak. Oh, Soalnya di rumah, bukan kontrak kios atau bukan apa. Karena rumah saya memang posisinya pinggir jalan. Iya, memanfaatkan lahan yang ada ke situ. Betul memanfaatkan lahan yang ada itu. Akhirnya berjalan istri saya itu. Itu di waktu dia dagang itu udah mulai capek, terus ngeluh. Ngeluhnya tahun 2020 kan, waktu itu 2019-20 kan itu gencar-gencarnya apa itu? Yang COVID COVID itu. 19-20. Iya, itu kan gencar-gencarnya COVID. Akhirnya
terkena lockdown, bahkan warung saya juga suka didatangi Satpol PP, Pak. Suruh tutup gitu loh. Betul. Suruh tutup. Waktunya ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian itu tutup. Nah, itu kan yang namanya orang dagang masakan, Pak. Orang dagang nasi itu kalau nggak habis kan pasti kebuang lah. Iya, basi. Ya itu, basi. Nah, setelah itu istri saya tuh udah ngerasa ngulet lah, udah ngerasa malas gitu, udah ngerasa malas dagang karena modal selalu dibuang, penghasilan nggak ada. Karena apa? Ya karena terhambat lockdown itu, Pak. Terhambat lockdown itu. Bang John sebentar. Itu modal awal berapa Bang John? Bisa diceritakan Bang John? Itu yang kisaran berapa juta itu? Yang pertama itu saya beli perabotan habis 7 juta. Nah, terus buat masak-masak, buat beli bahan-bahan buat masakannya ya kurang lebih saya habis 12-an. 12-an total tuh Total ya. Sama perabot sama apa itu habislah 12 jutaan. Silakan. Di situ istri saya sudah mulai ngeluh karena terhambat lockdown. Bilangnya, gimana nih Pak? Saya mau usaha, akhirnya usaha saya kayak gini sepi. Ya udah nanti, memang istri saya nyuruh saya Pak Gus, nyuruh saya untuk mencari penglaris lah gitu, penglarisan gitu. Nah, sedangkan di hal-hal tersebut itu saya udah nggak asing dengan yang namanya penglarisan, dengan yang namanya pesugihan itu saya udah nggak asing, Bang. Sudah spesialis. Sudah spesialis bisa dikatakan seperti itu. Jalurnya jalur saya itu. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu sih ini udah ketularan saya, sedikit-sedikit maunya pakai penglaris, sedikit-sedikit maunya pakai jimat lah, model gitu. Ya udah nanti saya cari yang jitu. Saya bilang gitu, Pak. Iya. Saya nanti cari yang jitu. Nah, pas itu saya itu punya teman. Teman saya itu orang Jawa, Pak. Orang Jawa namanya Ardi. Iya. Itu teman saya itu orang Jawa. Akhirnya saya ngubungi teman saya minta solusi dan terus saya minta omongan kamu itu yang dulu itu benar apa tidak, bisa dibuktikan atau tidak. Karena dulunya saya tidak tahu, Bah, ada penglaris yang menggunakan centong itu saya nggak tahu. Setelah saya diceritakan sama Ardi itu saya baru tahu. Nah, itu jaraknya lama loh. Waktu Ardi cerita itu jaraknya lama, Bah. Nah, karena saya tidak ada niatan usaha, jadi saya obrolan itu nggak saya tanggapi benar-benar, Bah. Setelah saya punya usaha, istri saya mengeluh ingin punya penglarisan gitulah. Akhirnya saya datangin lagi si Ardi, obrolan yang dulu saya buka kembali. Saya tanya itu si Ardi masih, oh iya saya ingat alamatnya juga ada, bilang gitu si Ardi. Nah, akhirnya kalau kayak gitu, ya boleh dong kamu nganter saya, kata saya gitu. Ya saya antar, ya Ardi memang orang Jawa, aslinya orang Jawa, Pak. Itu orang Sukoharjo. Ya, orang Sukoharjo, aslinya orang Sukoharjo. Cuma dia punya istri di Pati. Nah, setelah itu Ardi itu mau mengantar saya, Pak, ke tempat istilah bisa dikatakan dukun lah. Dukun ya. Di tempat dukun tersebut. Akhirnya saya diantar sama si Ardi ke tempat rumah dukun itu di daerah Tegal, Pak. Di daerah Tegal itu. Setelah ketemu sama dukun itu, sama mbahnya itu, saya mengeluarkan semua isi cerita saya itu, isi hati saya itu. Saya gini. Akhirnya dia langsung ngerti, langsung nanggap. Jadi kamu mau pakai yang mana? Bilang si Abah itu. Maksudnya mau pakai yang mana itu pakai apa, Pak? Apa kamu mau pakai uang bibit? Apa kamu mau pakai centong? Bilangnya gitu. Iya. Jadi di situ ada 3 pilihan, Pak. Yang satu pakai tali pocong. Ya, yang satu. Jadi itu 3 pilihan. Yang satu uang bibit, yang satu centong, yang satu pakai tali pocong. Nah, saya bilang gini, Pak. Pak atau Bah ya gitu, saya manggilnya apa ini? Bah, saya tidak mau pusing-pusing nyari, saya mau instan. Saya mau tahu ada barangnya gimana. Ya udah, kalau mau ada barangnya saya ngasih mahar sama kamu. Akhirnya dia ngasih mahar sama saya, Pak.
Ya punten saya sebutkan ini maharnya Iya, ya Pak ya. Itu maharnya 7,5 juta. Oh, ada target. Ada target, iya. Untuk membeli Membeli itu. sebagai imbal balik ya. Hingga imbal balik ya. Centong tadi. Centong tersebut. Nah, bisanya dia ngasih target ke saya, ngasih harga ke saya karena saya tidak mau cari. Saya maunya bersih. Terima centong dari si abah tersebut gitu. Akhirnya tunggu paling cepat 3 hari, paling lambat 7 hari. Si abah bilang, saya nurut. Saya tunggu 3 hari. Setelah saya 3 hari, saya ke sana lagi, Pak. Ke rumah si abah dukun tersebut, ke rumah dukun tersebut. Masih diantar Ardi juga? Masih diantar Ardi karena saya nggak enak, Pak. Nggak enaknya gini, saya nggak berani ngelancangin si Ardi karena yang bawa saya itu kan kode etik ya tadi. Akhirnya saya diantar lagi ke si Ardi ke sana. Si Ardi itu mau ngantar saya ke sana yang kedua kalinya. Setelah saya obrol-obrol, si abah ini tidak menyanggupi untuk mengadakan itu centong itu, karena si centong tersebut dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Bagus, punten bagus begini. Jadi si centong tersebut yang dibikin itu dari maesan kuburan, bagus. Atau kuburan, betul. Itu ya yang dibilang susah ya susah, gampang ya gampang. Itu kan ada patok kuburan maesan itu ada yang kayu, ada yang batu. Nah, kebanyakan kan Mbak, kalau centong kan dari kayu, nggak mungkin dari batu ya. Itu kan kemungkinan kuburan baru, Pak. Bukan kuburan yang sudah lama. Kalau kuburan yang sudah lama kan itu sudah digantikan dengan batu, Pak. Iya. Jadi si abah itu tidak menyanggupi karena tidak ada. Kalau kuburan sih banyak, kalau patok itu maesan banyak, Pak. Cuman kan ada titik-titik tertentu, Pak. Saya bilang sama si abah itu, si dukun itu, ya udah Pak, kata saya tuh, tolong kasih saya tugas, kasih saya tugas, biar saya yang mencari, saya bilang gitu. Nanti kalau saya sudah dapat, saya mungkin langsung diserahkan ke dukun tersebut, ke si abah, kata saya. Nah, si abah itu akhirnya ngasih cara, bagus, ngasih cara ke saya. Ya udah kalau kamu sanggup, saya kasih syarat-syarat nih. Kamu cari maesan, kamu cari patok yang meninggal hari Selasa Kliwon, bagus. Bener. Perempuan atau laki? Itu bebas. Oh bebas. Bebas. Mau perempuan atau mau laki-laki itu bebas. Meninggalnya sendiri kondisi seperti apa? Bebas, bebas. Wajar nggak apa-apa. Yang tertabrak juga. Iya, itu kesarat ya nggak apa-apa. Yang penting itu Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Ya. Iya, Selasa Kliwon. Kan kalau orang meninggal di situ kan ada tanggal lahir, wafat. Kan itu ada, bagus. Iya. Itu saya dijanjikan, saya ngomong sama dukun itu, janji 3 hari, paling lama 7 hari. Ini saya hampir 1 bulan, Mbak. Setiap makam-makam itu saya masuk. Cari makam yang baru, tanggal kematiannya bukan pas, nggak pas gitu loh, nggak pas di hari Selasa Kliwon. Iya, pas itu udah hampir 1 bulan lah saya lah. Ini mah kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Akhirnya saya usaha keras itu, Pak. Akhirnya saya mendapatkan, Pak. Ini malah bagus. Bagusnya itu si maesan tersebut udah combong tuh, Pak. Combong tuh? Bolong. Oh, ada yang lubangnya. Iya, lubang, bolong. Nah, combong tersebut itu kan bukan proses manusia. Itu proses alam. Nah, proses alam apa? Jadi kalau kayu itu makanannya bangbung tuh, Pak. Bangbung, kumbang Ya, lah. Iya. Nah, itu si maesan tersebut itu bolongnya karena kumbang, Pak. Makanya begitu saya cabut itu maesan, itu merinding tuh, Pak. Bener-bener. Begitu saya cabut maesan, itu saya sempat kuat nggak kuat, Pak. Padahal itu siang hari loh. Itu siang hari. Saya kayak kuat nggak kuat. Apalagi suruhnya malam hari. Itu siang hari aja kayak gitu. Yang bikin saya nggak kuat itu. Merinding, Pak. Kayak di es badan saya. Kayak di es. Nah, begitu saya saya cabut, si bekas maesan itu harus disiram pakai apu. Pakai apu.
apu. Iya, air apu itu, Air apu. air kapur. Bukan untuk nyiri, Bukan. Ya itu ya sama. kapur untuk nyiri Kapur bagi siri saya. itu ya. Cuman dikasih air, begitu saya cabut kena langsung saya banjurin ke bekas mesen yang dicabut itu. Saya ambil satu. Cuman bagian kepala, nggak bagian kaki. Bagian kepala. Iya, bukan bagian kaki, bukan. Saya ambil satu, Pak, itu yang bagian kepala. Begitu saya itu ambil, badan terasa dingin, Bang. Ini jantung dagdugdug. Yang namanya orang nyuri, bisa dikatakan itu kan nyuri, Pak. Betul. Bukan semata-mata saya izin di keluarganya kan enggak. Itu saya nyuri. Nah, pada akhirnya saya udah dapat. Nah, berhubung dia di daerah Tegal, saya di Cirebon, Pak. Jadi saya nggak langsung ke sana, Pak. Saya nggak langsung ke sana. Nah, saya ngebel ke teman saya lagi, ke si Ardi itu orang Jawa itu. Udah besok aja, Mas John, dia bilangnya gitu. Jadi saya nur. Nah, maesan tersebut saya bawa pulang akhirnya kan, Pak. Iya. Saya simpan di dalam rumah saya. Itu yang namanya rumah itu hawanya bener-bener nggak enak, Pak. Bener-bener nggak enak. Enak gimana? Maksudnya tuh hawanya keeng merinding, takut lah, Bikin seram aja gitu. bikin ya. seram, Bikin mencekam. itu hawa di dalam rumah saya itu. Istri saya juga bilang ini kok hawanya beda memang beda itu. Saya dalam benak saya cepet pagi berarti saya ini tidur sama maesan ini, Pak, di dalam rumah itu karena maesan saya bawa masuk ke dalam rumah. Nah itu pagi langsung dibawa ke sana, Pak. Saya nggak ngira loh ini bakalnya dibuat centong, nggak ngira. Akhirnya dibawa ke sana lagi sama si Ardi. Setelah dibawa sana sama si Ardi, nanti 3 hari lagi kamu datang ke sini diambil, kata si dukun itu. Saya pulang. Istri tetap jualan, Pak. Oh, istri masih Tetap jualan, cuman jualannya sepi tuh. Iya. Sepi jualannya. Masak nasi 6 kilo 7 kilo ya masih nyisa. Masak nasi 5 kilo ya masih. Pokoknya banyak nyisanya daripada iya. Masakan selalu dibuang. Ya nggak dibuang sih ya. Saya kasihkan ke tetangga gitu. Yang itu kasihkan tetangga. Kalau masih ada dikasihkan tetangga. Nggak dibuang sih. Cuman kan sayang, itu kan modal, Pak. Betul. Nah itu setelah 3 hari saya datang ke sana. Saya datang ke sana. Itu si maesan tersebut sudah dibikin centong. Sudah dibungkus dengan lawon putih, Pak. Iya, kain lawon putih. Nah, setelah dibungkus dengan lawon putih, terus saya bawa pulang. Si dukun tersebut bilangnya gini, nanti kalau bawa pulang kayak bawa bayi gitu ya. Jadi digendong terus sama saya gini, Pak. Iya, digendong terus. Nah, itu yang namanya centong kan segini, Pak. Terus dari kayu, itu kan sebenarnya kan ringan. Itu terasa berat, Pak. Kayak gendong bayi aja gitu. Kayak gendong bayi. Itu saya udah nyampe ke rumah. Si centong tersebut nggak langsung dipakai. Saya dikasih boreh, Pak. Dikasih boreh itu udah jadilah segini. Jadi itu buat mandi istri kamu, si Abah bilang gitu, si dukun itu buat mandi istri saya, jadi gitu tuh, Pak. Kalau saya kan enggak, jadi saya nggak mandi itu, Pak. Yang mandi boreh itu istri saya. Boreh dari si dukun tadi. Dari si dukun tadi ya, kayak tanah liat aja, cuman kayak dicampur rempah-rempah gitu loh, Pak. Bentuknya sih kayak tanah liat, cuman baunya rempah-rempah gitu, seginilah. Nah, begitu saya datang sore, istri saya langsung suruh mandi, Pak. Langsung suruh mandi. Jadi si boreh tersebut disimpan di dalam embernya dikasih air, itu diaduk dulu. Si boreh itu, si boreh yang tersebut itu. Diaduk, setelah diaduk, istri saya baru mandi, dikasih bacaannya. Bacaannya juga Jawaan, Pak. Jawokan. Iya, Jawokan. Bukan Arab gitu loh. Iya. Bukan Arab, itu Jawokan. Nah, setelah itu istri saya mandi, itu kata istri saya, begitu mandi air boreh itu badannya terasa dirangkep, Pak. Terasa dirangkep badan.
Jadi seolah-olah badan ada yang memasuki tuh. Ada yang ngedobel gitu. Memang saya juga beda lihat istri saya, Pak. Setelah mandi boreh itu beda. Nah setelah itu kan paginya istri saya langsung belanja itu di situ, Pak. Jadi bisa dikatakan memang kalau orang jualan, kalau udah cemnya laku itu bukan cari uang, Pak, tapi nyetak uang. Nyetak uang. Iya. Itu yang beli. Masya Allah itu, Pak. Saya biasanya itu, Pak, buka kan jam 9 pagi, Pak. Iya. Buka jam 9 pagi, kadang-kadang orang kecamatan, orang apa, orang yang lewat itulah. Kan pada mampir, pada makan siang, jam makan siang. Banyak guru-guru sih di situ ya, guru-guru apa juga. Ada makan siang. Itu begitu buka itu, istilahnya saya biasa bawa pertama ini, Pak ya. Kalau biasanya hari-hari biasa itu 6 kilo nasi putih, Pak. 6 kilo, cuman lauknya kan banyak. Iya. Ada ikan, ada sayur, segala-galanya namanya warung ya. Iya. Itu langsung rep baru jam 1, Pak. Jam 1 siang langsung rep. Habis semua. Sampai pembeli itu datang habis. Nah, besoknya lagi, Pak. Yang tadinya 6 kilo ditambahin sampai 12 kilo. 2 kali lipat. 2 kali lipat, iya habis lagi. Jadi sampai istri saya capek sendiri, Pak. Istri saya sampai capek sendiri, sampai saudara-saudara suruh ngebantuin masak, ngebantuin di warung. Nah itu ini ada kejanggalan, Pak. Kejanggalannya gini. Kan istri saya tuh dibantu sama kakaknya. Kakaknya itu pernah melihat di warung itu sesosok perempuan. Cuman si perempuan itu merinding saya bayangin, merinding tuh. Betul. Bulunya sampai ngangkat Iya, si perempuan itu sosoknya tidak hancur, cuman mukanya pucat semua, Pak. Muda atau udah tua? Masih Muda itu. Itu dia sedang berdiri aja di samping bakul tuh, Pak. Bakul. Oh, di bakul nasi. Iya, bakul nasi itu sedang berdiri aja. Cuman kakak istri saya itu tahu dalam artian ini nggak mungkin adik saya jualan murni, ini berarti adik saya jualan udah nggak murni nih. Ada kecurigaan. Kakaknya dia itu ada kecurigaan. Jadi kakak istri saya itu nggak banyak komentar, diam terus. Begitu warung tutup, itu kakaknya itu cerita, saya tadi ngeliat udah diam aja. Yang penting ini tidak merugikan orang, kata istri saya gitu, Pak. Kata istri saya, yang penting tidak merugikan orang. Akhirnya itu warung, Mbak, omset dari yang 700.000 per hari itu, ya warung di kampung 700.000 bagus, Pak. Iya betul. Bagus, orang namanya di kampung, nasi di kampung 3.000, 5.000 kan masih dilayanin, Mbak. Itu omset segitu bagus. Nah, setelah menggunakan itu ya alhamdulillah pesat, Mbak. Itu omsetnya itu pesat. Sehari bisa sampai 11-12 apa? Juta Dari rata-rata 700.000. 800.000. Luar biasa. Itu pembeli itu bisa dikatakan antri, Pak. Bahkan tadi kan sempat cerita warung belum dibuka aja pada nunggu katanya ya. Iya. Lama itu, Pak. Masa-masa itu saya lama itu. Nah, terus si makhluk tersebut, Pak. Iya. Si makhluk tersebut itu yang bikin aneh itu menampakkannya itu, Pak, selalu kepada kakak istri saya. Bukan kepada orang lain. Ke anak Bang John sendiri gimana? Enggak pernah. Itu yang ngelihat selalu kakak ipar saya. Apakah kakak sendiri memiliki daya kelebihan? Tidak tahu. Karena setahu saya dia hanya ibu rumah tangga biasa. Nah, itu sampai 12 juta satu hari itu. Omset bisa sampai 12 juta. Itu bener-bener kalau orang jualan itu kalau sudah laris, bukan cari uang tapi nyetak uang, itu benar. Karena uang. Iya, karena saya pernah ngalami, Mbak. Tuh. Nah, si centong itu jadi ceritanya gini, Mbak. Saya kan triwulan itu ngecas, Mbak. Ngecas. Iya, ngecas ke sana. Ngecas ke sana. Akhirnya 3 bulan saya ke sana. Dicas lagi.
3 bulan saya ke sana dicas lagi. Nah akhirnya si dukun itu ngomong, kamu kalau nurutin nafsu sama centong ini itu nggak ada ujungnya. Bisa dikatakan istilahnya 5 karung kamu masak nasi juga habis. Pokoknya nggak ada nasi yang tersisa bah kalau menggunakan centong itu. Itu saya ingat maharnya 7 juta bah. Nah ini berbicara mahar tadi, mahar kan sudah diserahkan waktu awal, iya, waktu tapi si dukun tadi kan tidak bisa memenuhi. Itu mahar dikemanakan 7 juta? Mahar tetap dikasihkan. Oh tetap dikasihkan. Ya dikasihkan. Ada bore buat ritual. Ada bore, ada buat ritual itu. Iya, nah terus itu kira-kira setahun lah pak, setahun lebih lah saya tuh. Kira-kira setahun lebih. Setahun setengahan lah itu. 1 tahun setengah. Iya sekitar itu. Berarti kurang lebih sekitar 5 kali cas ya. 5 kali cas. Nah setelah itu ada anak kecil pak. Itu mungkin sudah waktunya saya istilahnya harus udah ya pak. Ada anak kecil, ibu-ibu tuh pak ya bawa anak kecil beli ke warung istri saya. Akhirnya anak kecil itu nunjukin bah, ibu-ibu dia itu ada yang berdiri di sebelah bakul itu. Siapa yang itu perempuan, cuman rambutnya panjang, pakai kain putih, bilangnya iya. Akhirnya ibu itu tetap beli bah, tetap beli. Besoknya lagi beli lagi si anak itu ngomong lagi bah. Besoknya lagi beli lagi si anak itu ngomong sampai 5 hari. Si anak itu ngomong sama ibunya, kalau beli katanya itu di sebelah bakul ada perempuan lagi berdiri. Kalau beli ada perempuan di sebelah bakul lagi berdiri. Si anak kecil tersebut bah. Akhirnya ibu-ibu itu mungkin dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut akhirnya banyak yang tahu. Setelah banyak yang tahu, itu di situ saya banyak yang ngetes akhirnya pak. Banyak yang ngetes dalam artian mengetes dengan spiritual lagi tuh pak. Banyak yang ngetes dan akhirnya warung saya itu banyak yang nyerang pak. Akhirnya warung saya banyak yang nyerang. Saya kembali lagi ke sana. Saya diceritakan gini. Si abah itu bilangnya begini. Yen sirawani aja wedi, yen sirawedi aja wani-wani. Yen sirawedi kalau saya takut jangan berani-berani, tapi kalau kamu berani jangan takut-takut, maju terus gitu. Jadi di situ saya harus berpikir bah. Jadi ini kalau saya sih berani bah ya. Cuman yang nungguin warung itu kan bukan saya, istri saya. Kalau istri saya kalau misalkan diserang lagi, pasti kan istri saya imbasnya pak. Yang jadi korban gitu. Akhirnya saya dami istilahnya apa ya, rundingan lah sama istri sama keluarga. Setelah gitu saya juga sempat dimarahin sama keluarga istri karena saya sudah mengambil jalur yang salah. Setelah itu ya sudah, sekarang sih dagang tinggal di apa jari gebrage bae lah, gimana nantinya aja. Akhirnya si centong tersebut saya kembalikan lagi ke si dukun tersebut. Saya sudah tidak kuat karena yang yang melaksanakan ini bukan saya, istri saya. Jadi ini centong dikembalikan aja karena ada pepatah si abah bilang intinya jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Gitu. Ya memang di situ saya dalam segi finansial sudah dapat bah. Lebih dari cukup iya, cuman mobil saja saya tidak punya karena saya tidak mau menonjolkan diri bah. Betul. Saya tidak mau menonjolkan diri yang pada akhirnya tetangga saya akan mencurigai saya. Jadi saya biasa-biasa aja, cuman apa yang saya mau pasti saya bisa beli. Bang John, ada pertanyaan lagi dari Abah. Selama Bang John memiliki centong nasi tersebut ya, itu apa dampak ke keluarga? Baik di warungnya ataupun di rumah terutama. Itu dampaknya nggak ada pak, cuman dampaknya malas dan sombong. Dampaknya malas dan sombong itu bisa dikatakan dampaknya malas dan sombong gini. Memang
Kalau yang menghadapi warung itu kan istri saya, Pak. Saya sebagai suami kerja, tetap saya berprofesi sebagai driver. Cuman dalam kerjaan saya itu malas, Pak. Saya mikir istri saya aja, istilah buka jam 9, jam 3 sore tutup. Itu keuntungan bersih 4-5 dapat Juta, ya. juta itu. Dari omset yang 12, 11 itu saya 45 itu dapat. Sudah membayar saudara-saudara. Jadi saya mempekerjakan saudara sendiri, Pak. Tidak mempekerjakan itu, cuman waktunya singkat itu, cuman setahun setengah lah. 1 tahun setahun kurang. Iya, lebih. karena saya diserang terus, Pak. Serangan apa itu yang dirasa itu tuh? Ke istri atau ke Ya sekarang gini, keluarga? Pak. Ke istri, ke saudara-saudara istri saya yang membantu istri saya di warung. Kerja. Sekarang gini, Pak. Itu wali Iya, udah penuh minyak, mau ngegoreng kentang, Pak. iya. Itu saudara istri saya itu perasaan itu ada yang ngejambak, mau disungsemin ke minyak panas itu, Pak. Tuh dari pertama awalnya itu gitu Ke situ. ke situ. Terus kalau ada yang berhadapan langsung dengan api itu, terasa dia itu mau dijorogin, ya sangat membahayakan lah. Nah terakhir itu bisanya saya berhenti. Itu saudara saya nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada riwayat stroke. Itu mulutnya sampai ke sini. Menyon seolah-olah ada yang menekak dari sini. Seolah-olah ada yang menekak, si mulut itu adanya di sini, Pak. Itu kejadian itu saya nggak tahu. Saya lagi berangkat, lagi tugas saya, lagi nyupir, saya lagi berangkat. Itu mulut adanya di sini, Pak. Akhirnya istri saya mencari pertolongan terdekat. Kata si dukun itu bilangnya ini saingan dagang. Memang Pak yang nyerang banyak. Gitu. Nah, lama-kelamaan kan kejadian-kejadian itu kan terus menimpa, Pak. Sampai beruntung. Iya, bukannya beruntung lagi tiap hari. Kalau kita lalai udah langsung jeblus-jeblus aja itu, Pak. Asli itu langsung jeblus-jeblus aja. Yang namanya ulat, yang namanya jarum, yang namanya silet dimasakkan sih. Wah. Waduh, kalau nggak teliti. Kalau nggak teliti, masa nasi diciduk ada siletnya. Terus masakan yang baru ngentas itu di atasnya ada kayak ulat Hongkong tuh, Pak. Kerenggat. Ya Allah itu serangan-serangan itu. Centong itu kan dikembalikan. Iya. Ke si Abah Dukun Ke si Abah, tadi. iya. Sementara Bang Jo sendiri yang ngambil Iya. maisan itu Iya. Di kuburan. itu gimana Nah itu? itu pertanyaan bagus, Pak. Pertanyaan bagus. Nah setelah saya kembalikan si maisan tersebut, saya kata si dukun tersebut, kamu beli bunga 7 rupa, kamu kencing diwadahin lah, Oh, diwadahin di kobok atau cibuk gitu, Pak. Jadi si dukunnya bilang gini, ini buat memutus mata rantai. Jadi supaya kamu tidak terbebani, dia tidak terbebani, jadi sama-sama melupakan. Kalau tidak diputus seperti itu, nanti salah satu tetap ada yang tidak melupakan lah. Itu akhirnya dikasih saran seperti itu, air kencing saya diapain lah sama dia, terus dikasih kembang. Saya suruh pulang nih cuci maisan yang satunya. Nah saya datang dari sana ya siang sih Bang, nggak malam. Saya langsung ke kuburan itu, memang masih ada patoknya satu Bang. Masih ada. Iya langsung saya cuci, gusak, udah siramin ke patok yang bagian kaki, udah putus Bang. Iya. Ya akhirnya kan del ambruk lagi Bang. Jadi yang sempat 11-12 juta Iya itu menurun lagi itu. Tapi sekarang masih tetap jualan. Udah nggak kapok. Sudah enggak. Iya. Istri saya udah nggak mau. Jadi ibu rumah tangga. Biasa aja. Tapi berdampak ke Bang Jun lebih semangat lagi. Ya itu. Untuk drivernya Ya, sendiri. iya saya tuh. Jadi ya itu imbasnya malas sama sombong mah. Males sama sombong. Saya udah punya uang, pikirnya kan istri saya aja sekian jam menghasilkan segitu. Kenapa saya capek-capek kerja? Yang ada itu bah, malas dan sombong itu. Iya. Emang beda lah dengan Rizky yang bener-bener jerih payah. Dari keringat saya sendiri beda bah. Iya. Bang John. Iya. Sebetulnya siapa sih itu tuh yang bikin
sampai laris warungnya sendiri dari centongnya atau penunggu centong itu sendiri sebetulnya? Ya kalau dari centong sih hanya sekedar kayu mah, aduh bah, hanya sekedar kayu biasa. Cuman kan ini si pemilik makam tersebut, Yang perempuan. yang perempuan tersebut itu yang bikin narik, seolah-olah dia itu dikekang sama saya, bah. Kalau kamu mau bebas, sok turuti kemauan saya. Arwahnya. Arwah tersebut. Cuman kan dialog seperti itu kan bukan saya, tapi yang dialog seperti itu dukunnya, Mbahnya. si mbahnya. Kalau kamu mau bebas, sok turutin itu pasien saya maunya apa. Sedangkan saya maunya kan laris. Dagang itu kan saya maunya laris, Pak. Tuh. Jadi sosok perempuan tersebut itu adalah pemilik makam tersebut. Jenazah yang dikuburkan di makam tersebut itu. Ya kalau jenazah itu matinya tertabrak atau kelindas ya kayak gitu. Wujudnya hancur. Itu pas saya wujudnya tidak hancur, Mbak. Berarti dia kan mati normal. Bang John, dari netizen, ya, sobat ngulas malam, mungkin ada yang bertanya, saya pengen dong tertarik, itu bagaimana? Bang Ya, John? saya ngasih Sarannya seperti ngasih saran begini, Mbak. Kalau yang pertama kalau bisa sih sewajarnya saja. Rizki yang apa yang diberilah, berarti itu kan hak lah, rizki yang hak. Terus yang kedua, kalau mau apa namanya? Mau melakukan hal-hal seperti itu ya tinggal pikirkan aja resikonya. Gitu aja, Pak, kalau saya. Kalau mau resiko dan dampaknya sih, kalau dia mau menanggung resiko terus mau menanggung dampaknya, istilahnya kalau hal-hal yang seperti ini istilahnya dagangan kayak di pasar banyak gitu. Jadi intinya apa yang Bang John lakukan dengan istri jangan sampai ditiru lah. Jangan ke situ, sampai ya, ditiru, iya, ke arah situ. ke arah situ, karena memang sakit kalau sudah banyak yang nyerang itu memang sakit. Yang Betul, namanya betul. manusia kan nggak mau ngelihat manusia lain seneng kan, kebanyakannya kan kalau melihat yang lain seneng tuh banyakannya kan usil, Pak. Iya. Bagaimana caranya nih saya bisa ngejatuhkan dia, banyaknya gitu. Iya. Baik, terima kasih Bang Iya. John telah bercerita, Iya. ya, menyampaikan pengalaman mistisnya. Iya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.